Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Pushdown Automata atau PDA, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Pushdown Automata. Pushdown automata adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Mekanisme kerja memory stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah. Input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tupel. Yang pertama yaitu key adalah himpunan state, yang kedua yaitu sigma adalah himpunan simbol input, yang ketiga adalah T merupakan simbol stack, yang keempat itu delta adalah fungsi transisi, yang kelima S yaitu state awal, yang keenam F yaitu state akhir, yang ketujuh Z yaitu top of stack. Jenis transisi PDA itu ada dua. Yang pertama seperti itu, A kapital yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push dan pop. Yang kedua, A seperti itu. Transisi A tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antara state tanpa membaca input. Instantaneous Description atau ID. ID adalah notasi informal tentang bagaimana PDA menghitung string input dan membuat keputusan bahwa string diterima atau ditolak. ID adalah 3 kali lipat key W alpha, di mana key adalah keadaan saat ini, W adalah sisa masukan, alpha adalah isi stack atas di sebelah kiri. Notasi turnstile seperti itu, ini disebut notasi turnstile dan mewakili satu gerakan. Lambang seperti itu mewakili urutan gerakan. Misalnya P, B, T kapital, turnstile, key W alpha. Ini menyeratkan bahwa saat mengambil transisi dari state B ke state key, simbol input B dikonsumsi dan bagian atas stack T digantikan oleh string baru yaitu alpha. Contoh yang pertama, tentukan automata pushdown untuk bahasa ANBN n lebih dari 0. Solusinya M, di mana key itu berisi key 0, key 1, dan sigma itu berisi A, B, dan gamma berisi A kapital, Z kapital, dan delta diberikan oleh delta key 0 A Z kapital, key 0 AZ.
dan seterusnya. Contoh yang kedua, jika diketahui sebuah PDA M itu berisi Q, sigma, gamma, Q0, Z0, dan A merupakan sebuah PDA deterministik untuk pengujian palindrom memiliki tuple sebagai berikut. Q itu berisi Q0, Q1, Q2, A berisi Q2, sigma berisi A, B, C, gamma berisi A, B, Z0. Nah, pada tabel transisi di atas terlihat bahwa pada state Q0, PDA akan melakukan push jika mendapat input A atau B dan melakukan transisi stata ke stata Q1 jika mendapat input C. Pada stata Q1, PDA akan melakukan pop. Pengujian string palindrom A kapital B C B A. Nah, di sini himpunan yang pertama yaitu A B C B A yang berisi Q0 A B C B A Z0. Kemudian berubah menjadi Q0 B C B A A Z0. Kemudian menurunkan Q0 C B A B A Z0. Kemudian menurunkan Q1 B A B A Z0. Kemudian menurunkan Q1 A A Z0. Menurunkan Q1 epsilon Z0. Menurunkan Q2 epsilon Z0. Nah, maka himpunan yang pertama ini diterima. Terus himpunan yang kedua yaitu ACB, berisi Q0 ACB Z0, menurunkan Q0 CB A Z0, menurunkan Q1 B A Z0. Maka himpunan yang kedua ini ditolak. Yang ketiga yaitu AB, berisi Q0 AB Z0, menurunkan Q0 B A Z0, menurunkan Q0 epsilon B A Z0. Maka himpunan yang ketiga ini ditolak. Penerimaan dan penolakan tiga string di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, string ABCBA diterima karena tracing sampai ke stata penerima atau Q2 dan string ABCBA selesai dibaca atau string yang belum dibaca yaitu epsilon. Yang kedua, string ACB ditolak karena konfigurasi akhir yaitu Q1 B A Z0, sedangkan fungsi transisi Q1 B A tidak terdefinisi. Yang ketiga, string AB ditolak karena konfigurasi akhir yaitu Q0 epsilon B A Z0, sedangkan fungsi transisi Q0 epsilon B tidak terdefinisi. Ilustrasi graf fungsi transisi PDA di atas ditunjukkan melalui gambar berikut. Notasi P A Y X beta diturunkan menjadi Q Y gamma beta, dapat diperluas menjadi P X alpha diturunkan menjadi star Q Y beta, yang berarti konfigurasi Q Y beta dicapai melalui sejumlah 0 atau lebih transisi. Ada dua cara penerimaan sebuah kalimat oleh PDA yang masing-masing terlihat dari konfigurasi akhir.
sebagaimana penjelasan berikut ini. Yang pertama, jika M itu berisi Q, sigma, Q0, Z0, delta atau fungsi transisi A adalah PDA dan X itu elemen sigma star, maka X diterima dengan stata terakhir atau accept by final state oleh PDA. M jika Q0, X, Z0 itu menurunkan star Q epsilon alpha untuk alpha elemen. Yang kedua, dan Q elemen A, X diterima dengan stack hampa atau accept by empty stack oleh PDA. M jika Q0 itu Q0 X Z0 itu diturunkan star Q epsilon untuk Q elemen Q kapital. Berikut ini adalah ilustrasi graf fungsi transisi pada PDA. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.